dengan Lumi akan menemani salah satu pembicara kita yaitu Mas Priyandani Putra atau bisa dipanggil Mas Dani. Nah, beliau nanti akan membawakan materi mengenai gimana sih cara untuk kita membuat produk yang menarik, yang spesial di bulan Ramadan ini pastinya gitu ya. Nanti beliau akan sharing-sharing dengan teman-teman Lumoners, tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, seperti biasa, Lumi akan menyampaikan beberapa informasi untuk teman-teman Lumoners. Yang pertama seperti biasa, teman-teman Lumoners jangan lupa untuk mengisi absensi webinar tanya ahlinya. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom, bisa langsung diklik aja chat Zoom-nya, sudah dibantu share link absensinya oleh teman Lumi. Dan yang belum bergabung di grup Facebook-nya Lumonation, silahkan untuk bergabung untuk bisa mendapatkan benefit dari Lumo Shop gitu kan ya, dan untuk bisa mengetahui info-info lainnya terkait Lumo Shop gitu. Jadi silahkan bisa langsung diklik aja nih linknya di chat Zoom, atau teman-teman yang ada di YouTube bisa langsung diklik aja di deskripsi YouTube ya. Oke, ini nextnya Lumi ada info untuk teman-teman Lumoners yang masih belum mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumo Shop-nya. Jadi silahkan untuk diaktifkan, karena cara ngaktifinnya tuh gampang banget, dan kita sudah partnership dengan banyak banget partner logistik nih teman-teman Lumoners. Seperti yang di sini sudah Lumi share di screen gitu ya. Kita sudah partnership dengan Paxel, terus ada juga si Cepat, Grab Express, dan yang lain-lainnya juga gitu. Dan cara mengaktifkannya juga gampang banget. Ketika teman-teman Lumoners membuka aplikasi Lumo Shop-nya, lalu dimasukkan alamat lengkapnya, alamat detailnya gitu ya, lalu dipilih nih yang atur metode pengiriman. Setelah itu, kalau misalkan sudah diklik atur metode pengiriman, nanti akan otomatis nih keluar partner logistik yang tersedia di kotanya teman-teman Lumoners gitu. Saran dari Lumi semuanya diaktifkan aja. Kalau misalkan sudah aktif, nanti yang abu-abu ini akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau sudah aktif akan ada notifikasi pengaturan pengiriman sukses diperbaharui. Gampang banget kan? Jadi silakan yang belum mengaktifkan jasa pengiriman untuk diaktifkan sekarang juga. Nah, nextnya di sini Lumi ada info nih teman-teman Lumoners. Jadi sekarang di Lumo Shop teman-teman Lumoners bisa untuk membuat stiker WhatsApp gitu kan ya. Jadi caranya di sini Lumi ada video, jadi mohon disimak terlebih dahulu ya. Cara bikin stiker WhatsApp brandmu dengan Ramadan ciptakan pelanggan. Upload logo, pilih gambar, ketik tulisan, jadi. Sorry, kecepetan ya? Emang secepat itu bikinnya. Diulang ya pelan-pelan. Pertama, buka bungkusnya. Buka lumo.id/stiker pelanggan. Upload logo brandmu biar ada di stikernya. Pilih rasa alias gambar stikernya yang cocok dengan kebutuhanmu. Ketik tulisan stikernya, kalau kepanjangan coba tiriskan ya, maksimal 40 karakter. Voila, jadi deh. Input namamu, brandmu, dan nomor WhatsApp brandmu. Stiker akan dikirimkan ke nomor tersebut. Setelah itu, save, lalu buka pilihan stiker kamu untuk dikirimkan ke database pelanggan kamu, baik pembeli baru, lama, maupun yang berpotensi. Ciptakan pelanggan di Ramadan dengan stiker unik. Brand kamu dikenal instan oleh pelanggan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang tadi Lumi udah bilang, kalau teman-teman Lumoners bisa membuat stiker WhatsApp brandnya teman-teman Lumoners nih. Jadi cukup untuk mengunjungi tadi websitenya lumo.id/stiker pelanggan. Teman-teman sudah bisa untuk mensubmit dan membuat stiker WhatsApp brand teman-teman Lumoners gitu ya. Oke, di sini nextnya Lumi ada info untuk teman-teman Lumoners yang selama ini masih merasa kesulitan ketika sedang membuat analisa keuangan bisnisnya teman-teman semua gitu kan ya. Jadi di sini teman-teman bisa memaksimalkan aplikasi Lighthouse. Jadi aplikasi Lighthouse di sini bisa membantu mempermudahkan teman-teman Lumoners di saat sedang membuat pencatatan keuangan gitu ya. Jadi silakan di-download aja aplikasi Lighthouse-nya dan bisa membantu mempermudahkan teman-teman Lumoners gitu. Dan kita sekarang langsung masuk aja ke materi, maksudnya ke webinar yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang tadi Lumi juga udah bilang akan ada pembicara, yaitu ada Mas Priyandani Putra atau biasa disapa Mas Dani ya. Di sini beliau juga sudah hadir. Halo, sore Mas Dani. Apa kabar? Halo, sore Lumi. Iya, sore. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan Oke, mungkin bisa langsung disapa-sapa aja teman-teman Lumoners ya, Mas Dani.
Selamat sore kawan-kawan Lemoners. Semoga kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa semuanya bisa lancar dan memang tidak ada kendala. Sambil menunggu berbuka puasa mungkin ya kita sambil sharing-sharing aja sambil ngobrol. Mungkin sebenarnya lebih kepada lebih kepada apa yang memang ingin saya jabarkan terkait eh, kendala kawan-kawan dalam hal fotografi, karena ini menjadi poin-poin penting sih, apalagi di era Ramadan ini kawan-kawan pasti ingin jualannya lebih keren, karena kan poin dalam hal kawan-kawan Lemoners ingin jualan gitu ya, itu poinnya sebenarnya pandangan pertamanya adalah pada foto. Cuman kadang-kadang mungkin kawan-kawan selalu beranggapan foto itu harus menggunakan kamera. Sebenarnya enggak, karena foto yang baik dan foto yang bagus itu harus diambil dengan komposisi yang baik agar hasilnya lebih maksimal sehingga bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, mungkin aku akan coba share screen kali ya Kak Lumi ya, untuk apa namanya poin presentasi sore ini biar kawan-kawan Lemons punya gambaran nih gitu. Sebentar ya. Sebentar, sorry. Oke, sudah tampilkah di layar kawan-kawan Lumoners? Sudah tampilkah Lumi? Sudah aman. Sudah ya. Oke. Hari ini aku akan coba kasih gambaran tentang Ramadan fotografi produk. Jadi kawan-kawan ini aku mau coba share sedikit sih kepada kawan-kawan sebenarnya produknya kawan-kawan tuh kebanyakan apa aja ya kalau boleh tahu gitu. Sebelum kita lanjut ke decknya gitu. Jadi aku punya gambaran nih gitu tentang apa yang memang akan aku presentasikan di sore ini biar kawan-kawan juga mendapatkan manfaat terutama khususnya dalam hal foto produk gitu. Oh, ada yang menjawab Lumonus Reno. Produknya parfum ya. Oke. Ada lagi? Oke. Sambil berjalan apa namanya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ada baju jersey juga ya. Ini kalau berhubungan dengan baju biasanya kendalanya mengenai warna kalau dalam hal foto produk, benar nggak ya? Oke, kita lanjut dulu. Jadi apa sih apa itu fotografi gitu? Sebenarnya fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Itu secara istilah apa namanya umumnya ya yang memang digambarkan melalui artis sejak zaman dahulu gitu. Cuman intinya sebuah proses mendokumentasikan sebuah hasil pandangan mata untuk bisa menjadi sebuah kenangan atau nilai jual lebih tinggi dari sebuah hasil nilai pandang. Karena saat ini tuh ada beberapa banyak produk yang memang di luar sana, bahkan hasil foto produk pun bisa dijual belikan saat ini gitu ya. Nah, oke. Okay. Sebenarnya klasifikasi fotografi yang terpopuler di Indonesia itu ada 4 poin yang menjadi sorotan di saya karena memang saya sendiri bergerak di antara bidang-bidang tersebut gitu. Jadi ada food fotografi, portrait fotografi, landscape fotografi, sama fashion fotografi. Nah, dari hal beberapa poin yang ada 4 ini yang aku jabarkan, kira-kira kawan-kawan sudah mengetahui belum ya, kawan-kawan Lumonus terkait klasifikasi fotografi terpopuler ini? Gitu. Oh, belum ya, baru tahu ya. Oke. Sambil nanti berjalan kita informasikan. Nah, oke. Jadi di sini kalau memang ya, sebenarnya umumnya memang bendanya ada yang objeknya hidup atau mati, betul. Tapi poin pada spesifikasinya itu sebenarnya ada detailnya gitu karena
Karena di dalam fotografi itu banyak hal gitu, apalagi kalian yang berhubungan dengan produk, berhubungan dengan jasa penjualan. Pasti Lumonos nih sering banget ngalamin kendala, aduh fotoku kurang bagus nih, foto saya kurang oke nih, nilai jualnya jadi kurang nih. Sebenarnya foto bagus itu bukan berarti harus mengambil dalam harus mengambil di dalam sebuah ruangan yang bagus atau studio. Enggak juga. Jadi kawan-kawan Lumonos juga mesti memahami bahwa ada jam-jam tertentu yang kawan-kawan pasti ketahui gitu, jam-jam terbaik gitu. Tapi di sini di dalam hal presentasi ini nggak aku sebutkan. Jadi aku sebutkan baik presentasi aja. Jadi memang jam-jam terbaik dalam hal foto untuk khususnya menggunakan natural light atau cahaya ilahi ya bahasa umumnya gitu. Itu biasanya startnya mulai dari jam 7 sampai dengan maksimal di jam setengah 9 pagi. Setelah itu aku nggak menyarankan sih, karena light-nya cahaya itu kurang begitu oke untuk pengambilan sebuah produk ataupun mungkin pengambilan sebuah hasil potret fashion ataupun mungkin potret fotografi gitu. Nah, lalu kalau di jam sore itu biasanya startnya mulai jam 3 sampai dengan jam setengah 6 sore. Itu dia warna cahayanya itu oke. Di luar pencahayaan di waktu mendung ya kawan-kawan. Jadi di luar waktu pencahayaan bisa dibilang redup lah ya. Karena kalau udah mendung pasti sebuah objek ataupun sebuah produk yang kita akan foto pasti akan berubah menjadi warnanya abu-abu secara cahaya lighting-nya. Itu jadi kemungkinan tidak akan bisa maksimal dalam hal foto produk. Oke, boleh kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa tips yang memang aku akan berikan. Jadi tips pertama, buat sesimpel mungkin dan hindari penempatan komposisi objek yang terlalu banyak. Jadi banyak orang moto produk banyak sekali kayak gambarannya contoh makanan. Jadi yang to the point-nya sebagai properti hanyalah sebuah sumpit sebenarnya. Tapi main daripada foto produknya ini adalah sebuah mangkok yang berisikan nasi gitu dan dengan lauk-lauknya kayak gitu. Nah, poin di sini adalah desain daripada kita penempatan daripada penataan makanan itu sendiri. Nanti ada yang namanya kayak food fotografi kayak gitu kan. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya foreground yang digunakan sebenarnya nggak sulit sebenarnya. Kita cuma butuh karton, kalau dibayangin lihatin fotonya itu cuma butuh 2 karton. Jadi yang satu karton warna dengan biru stabilo atau biru telur asin sama warnanya agak merah-merahan kayak gitu. Nah, poin ini banyak orang sebenarnya kebayang sulit ya foto sebenarnya itu. Sama kedua lighting yang mencukupi gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita harus memfokuskan apa yang kita mau jual, bukan dari produk pendukungnya atau properti tambahannya gitu. Jadi dalam hal foto produk khususnya kawan-kawan harus perhatikan. Kadang kawan-kawan itu mungkin kawan-kawan Lumoners di sini mungkin ada yang belum tahu. Jadi ada yang ingin propertinya tuh kelihatan padat. Jadi kelihatannya lebih elegan atau lebih bagus. Sebenarnya nggak sesimpel foto itu. Bagusnya adalah si produk itu lebih kelihatan detail dibandingkan daripada objek lainnya yang ada di sekitarnya. Seperti itu sih. Oke, boleh lanjut kepada tips yang kedua. Nah, oke, di sini ada pengambilan komposisi wajib. Pengambilan komposisi itu wajib disesuaikan. Pengambilan angle dari atas akan terlihat menarik dalam hal penempatan. Ini khusus pada food fotografi atau mungkin kepada sebuah produk yang sistemnya modelnya atau kayak kaleng, botol gitu ya. Nanti ada beberapa sampel yang akan aku berikan. Lalu pastikan segala properti pendukung sudah sesuai dengan produk yang akan kita foto dari segi warna dan kecocokan. Seperti itu. Itu menjadi sebuah gambaran juga nih. Nah, kawan-kawan Lumoners pernah nggak sih ngalamin yang namanya kendala dalam hal foto itu sendiri? Gitu. Boleh nggak sih share sedikit di dalam kolom chat? Gitu. Mungkin kalau ada kendala disampaikan. Aku ingin tahu sih apa sih kendalanya biasanya. Sebelum masuk kita lanjut ke tips ketiga dan keempat kayak gitu. Mungkin kan kawan-kawan Lumoners ini kan jualan sebuah produk nih. Pasti kendala mungkin entah dari foto produknya berwarnanya kurang oke, pengambilannya kurang oke, dan positioningnya kurang oke kayak gitu.
Oke, kita lanjut dulu kali ya. Belum ada inputnya dari kawan-kawan Lumonos. Oke, ini lalu ada masuk ke tips ketiga. Jadi tips ketiga, oh ini ada dari Kak Jidan Ramadan. Aku belum punya feel Kak dalam foto. Oke, nanti akan aku kasih gambaran sih sebenarnya di dalam apa namanya presentasi hari ini. Jadi memang sebenarnya banyak orang yang memang belum ada gambaran atau referensi yang memang bisa digambarkan. Sebenarnya itu kalian nanti akan aku kasih gambaran bahwa foto produk sebenarnya gampang dan kalian bisa memanfaatkan kawan-kawan Lemoner itu bisa memanfaatkan beberapa kondisional yang ada di rumah. Contoh beberapa alat yang memang bisa digunakan di rumah sebagai bahan atau alat foto produk kayak gitu. Nah, lalu ada yang ini dari Kak Reno. Kak, aku buta warna parsial. Kadang susah bedakan selain warna inti. Gimana cara menyiasati biar komponen warna bisa hidup ya, Kak? Oke, kalau secara warna, gini sebenarnya. Pasti ada yang namanya warna gelap sama warna terang. Bahasa kasarnya gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang hitam dan putih. Jadi kita harus tentukan dulu, produk kita itu terlihat lebih gelap, netral, atau warnanya terang. Itu dari segi kemasan, dari segi warna produknya, gitu ya. Coba kalau dilihat gambar daripada yang si motion di samping ini nih dari tips ketiga. Jadi di sini tuh sebenarnya karena produknya ini sebuah madu, terus dia akan terlihat lebih gelap. Nggak mungkin pasti foreground-nya atau background-nya dibikin warnanya gelap, gitu. Dan ini ada sentuhan sebuah lighting sebenarnya. Di dalam lighting-nya ini menggambarkan bahwa ini menunjukkan bahwa ini fokusnya si ke produk ini adalah warnanya gelap. Nah, foreground-nya terlihat lebih kontras gitu loh. Kontras kenapa? Kontrasnya lebih soft dalam hal warnanya tidak menyaingi daripada warna produk kayak gitu sih Kak. Jadi ini bayangan di mana kita harus menyesuaikan itu. Sebenarnya banyak cara sih. Caranya bisa dengan kain, bisa dengan karton, atau mungkin dengan papan-papan bekas yang memang kita cat ulang. Kayak gitu. Itu juga bisa menjadi foreground yang menarik. Kuncinya satu, mengetahui gambarannya sih. Kayak gitu. Oke. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, Kak. Oke. Nih, lalu tips ketiga ini ambil foto dari berbagai angle untuk mendapatkan variatif hasil dari foto makanan dengan memperhatikan komposisi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita ambil dari satu sisi dan itu berulang, pasti semua orang yang akan melihat foto produk kita akan bosan. Jadi coba ambil dari angle-angle terbaik sesuai pandangan mata. Karena pandangan mata itu akan lebih meyakinkan. Terutama perhatikan setiap komponen dan tempatkan setiap hiasan pendukung dengan penempatan warna yang menarik. Nah, ini juga penting sekali. Jadi bicaranya tidak bisa sembarangan asal menempatkan. Misalkan komponen pendukung propertinya sebuah wadah gitu ya, terus produknya warnanya gelap, wadahnya juga gelap. Akhirnya si produk kita tidak akan terlihat baik dan tidak terlihat jelas, gitu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi intinya kawan-kawan nanti akan melihat beberapa referensi dan aku akan tunjukkan beberapa referensinya Lumonos. Kayak gitu. Lalu tips keempatnya, di sini ada sebuah hijab ya, simple banget, cuma dilipat dan dia cuma menambahkan sebuah daun dan dialaskan oleh sebuah handuk tanpa kawan-kawan sadari. Lightingnya hanya membutuhkan sebuah jendela, gitu. Dan ini dilakukan waktu pagi hari, gitu. Karena kenapa aku bilang waktunya pagi hari? Karena memang terlihat secara available warnanya ini itu lebih soft gitu. Karena kalau misalkan ditaruh di sore hari dia warnanya agak ke orange gitu. Kurang lebihnya kayak gitu Kak. Jadi kawan-kawan Lumonos bisa bayangin sih kalau memang sebuah hasil foto produk itu tidak terlalu sulit kalau kita punya referensi yang cukup dan banyak kayak gitu. Nah, ini makanya aku katakan di tips keempat, banyak melihat referensi dan mencoba untuk dapat menghasilkan sebuah karya yang menarik dan inovatif. Kayak gitu. Dengan sering kali melihat referensi dan tergabung dalam sebuah komunitas. Kayak gitu.
Bentar. Oke, gitu. Jadi kawan-kawan juga kalau misalkan sudah bergabung di dalam sebuah komunitas, itu juga akan punya kesempatan di mana punya waktu untuk belajar bareng. Di mana waktu belajar bareng ini kawan-kawan bisa dapatkan melalui orang-orang yang udah lebih pernah atau lebih dulu mendapatkan ilmu yang kawan-kawan mau pelajari gitu. Jadi kawan-kawan bisa menambah nilai value nih ke depannya gitu. Dalam khususnya kan kawan-kawan Momoners nih entrepreneur kan pasti gitu ya. Jadi di dalam hal ini kawan-kawan bisa menjadi sebuah apa ya namanya, bisa menghasilkan sebuah karya yang memang lebih maksimal tanpa harus mengandalkan sebuah apa namanya, sebuah fotografer luar yang memang kawan-kawan andalkan. Tapi kelak kalau misalnya bisnis kawan-kawan memang sudah menjadi besar, boleh kawan-kawan melibatkan pihak-pihak terkait. Oke, ini ada Khadijah Aulia, salah satu Lumoners, menanyakan untuk mencari inspirasi itu harus banyak ikut komunitas ya Kak. Jadi aku jawab sebenarnya nggak mesti harus ikut komunitas. Jadi referensi itu sering banget kita dapatkan melalui Instagram. Tergantung search engine yang kita gunakan sih sebenarnya. Menggunakan search engine yang biasa kita gunakan sih kayak gitu. Jadi kata-kata dalam search engine itu menjadi gambaran juga, misalkan kita buka Instagram atau Google apa yang kita butuhkan gitu. Nah itu juga akan menentukan daripada hasil yang keluar di kemudian hari apa namanya di waktu tersebut kayak gitu. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu sih poinnya. Jadi komunitas itu sebagai opsional di mana kawan-kawan bisa menggambarkan dari mana kawan-kawan bisa belajar lebih. Karena kan sebenarnya gini, kalau kawan-kawan nonton di YouTube atau mungkin kawan-kawan melihat dari sebuah hasil foto yang memang kawan-kawan lihat, gitu ya, kawan-kawan mau merealisasikannya kadang-kadang bingung nih sebenarnya. Gitu, bagaimana sih cara yang terbaik gitu untuk merealisasikan ini semua gitu. Tapi terkadang melihat YouTube pun tidak sedetail apa yang memang kawan-kawan mau realisasikan kayak gitu. Jadi sehingga kawan-kawan mendapatkan informasi secara putus gitu. Nah, dengan adanya tergabung dalam komunitas kan kawan-kawan mungkin bisa bertanya sama kawan-kawan yang mungkin di dalam komunitas itu sudah lebih ahli ataupun sudah pernah mengalami ataupun sudah melalui proses yang kawan-kawan ingin lalui. Seperti itu sih. Oke. Nah, ini ada gambaran. Jadi ada tips dasar ya. Di sini ada tips dasar di mana kawan-kawan juga mesti pahami. Jadi di sini ada tips dasar yang aku poinkan pada kawan-kawan Lumoners. Karena ini sebagai dasar dulu sih sebenarnya. Kadang-kadang memang ini menjadi perhatian yang sangat signifikan, tapi kawan-kawan mungkin bisa jadi lengah gitu. Nah, khususnya komposisi. Dalam hal fotografi ini, kadang-kadang komposisi ini sangatlah perlu sih sebenarnya. Jadi, dalam komposisi ini, kawan-kawan bisa menempatkan gambaran atau produk itu bisa lebih menarik dan lebih estetis. Gitu. Nanti akan aku kasih sebuah gambarannya seperti apa. Lalu kedua, fokus. Dalam hal kawan-kawan menggunakan handphone. Seringkali kawan-kawan asal foto ataupun asal mengambil foto saja. Jadi tidak dilihat dulu fokusnya kemana nih. Kayak gitu. Sampai pada akhirnya kawan-kawan mau menggunakan sebuah produk ini, foto produk ini, akhirnya kurang.
karena memang fokusnya tidak diatur dengan baik seperti itu sih. Nah, lalu ketiga adalah pencahayaan. Jadi pencahayaan ini sangat perlu sekali sih kalau menurut saya. Kenapa sangat perlu sekali? Karena pencahayaan ini menjadi dasar terlihat detail atau tidaknya sebuah si produk itu. Kayak gitu. Lalu ke poin keempatnya angle. Jadi point of view. Jadi ketika kawan-kawan melihat sebuah gambar itu gambar itu sudah kalian jepret dengan kamera kalian atau mungkin handphone kalian. Kenapa? Momen itu akan menggambarkan dengan sesuai. Kayak gitu. Nah, boleh kita masuk ya. Karena ini ada poin komposisi, fokus, pencahayaan, angle. Kawan-kawan pasti bingung nih. Jadi biar aku kasih gambaran. Nah, oke, kita masuk dulu nih ke komposisi. Nah, coba kawan-kawan lihat poin yang kalau misalnya dari kamera, kawan-kawan lihat di sebelah kiri. Dia ada sebuah botol, gelas, dan positioningnya ada sebuah jeruk. Coba kawan-kawan perhatikan dulu ke situ. Nah, tanpa kawan-kawan sadari, itu ada garis grid of view. Jadi di garis tersebut itu sebagai dasar untuk pengambilan gambar kawan-kawan dalam foto produk. Jadi kenapa saya katakan perlu? Karena ini menjadi dasar di mana kawan-kawan wajib melakukan ini untuk melihat proporsi sudah sesuai atau enggak, terus balance atau enggak. Dan kawan-kawan tanpa sadari ketika ngambil foto pakai handphone, gitu ya, itu pasti hasilnya bicaranya kadang-kadang suka distorsi. Apa sih distorsi? Kadang-kadang tuh suka terlihat cembung atau melengkung di pojok kanan atau pojok kiri atau pojok kanan bawah, kayak gitu. Intinya di pojokan sih. Nah, karena positioningnya kawan-kawan ketika pengambilan tidak sesuai kayak gitu. Nah, ada di yang sebelah kanan dari tangan kita, ini ada foto sebuah madu gitu ya. Ini semua sumbernya aku ambil dari Pinterest sebagai gambaran kawan-kawan Lumoners. Jadi biar kawan-kawan Lumoners punya bayangan dulu nih sebenarnya. Di sini ada poin di mana ketika dia ngambil tanpa diperhatikan ada garis gitu. Garis tengahnya ini tuh terbagi dua. Yang satu ditempel ke tembok, yang satu dialasin di bawahnya gitu. Nah, pola pengambilannya pun juga disesuaikan biar terlihat si produk ini ada poin ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana sih cara ngidupin garis segi 6 ini gitu. Garis kotak 6 ini atau third of view-nya gitu ya di handphone. Itu kalau di handphone itu ada namanya garis kisi sih biasanya. Garis kisi atau grid line. Nah, coba kawan-kawan nanti bisa cek ada grid line atau garis kisi kalau khusus handphone. Tapi kalau misalnya di kamera biasanya itu ada di grid view namanya. Kayak gitu. Nah, ini bisa diaktifasikan gitu. Jadi untuk memaksimalkan hasil foto produk kawan-kawan. Lalu kalau kawan-kawan Lumoners menggunakan 1:1, itu sudah bisa tinggal digunakan dan disesuaikan dengan hasil foto ataupun foto produknya disesuaikan. Kayak gitu sih. Jadi kawan-kawan nggak mesti kerja 2 kali, harus cropping lagi, harus potong kanan kiri atau potong atas bawah kayak gitu. Jadi ini sangat memudahkan, apalagi handphone sekarang semua sudah include di formatnya di dalamnya kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke komposisi selanjutnya. Nah, ini juga menarik sekali gitu ya. Terlihat yang di sebelah kiri itu komposisinya tidak terlihat bahwa garis-garisnya itu nggak ada yang memang menarik, tapi hasil foto produknya oke banget gitu. Gimana sih itu bisa terlihat menarik? Padahal cuma membutuhkan sebuah kain doang loh kalau diperhatikan. Sama foreground-nya itu dari bekas dari karton nila. Karton nila yang ditempelkan di tembok, ujungnya melengkung kayak gitu. Nah, ini bisa dibayangkan bahwa itu sesimpel itu dalam hal foto. Lagi-lagi, lighting itu sangat mempengaruhi posisi lighting, posisi penempatan lighting, gitu. Ini posisi lighting dia beradu dengan si produk, gitu. Karena bayangannya jatuh di belakangnya si
kaleng madunya seperti itu. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih seperti itu gambarannya. Nah, di sebelah kanan ini kan ada positioning di mana garisnya itu menempati di mana semuanya itu proporsinya pas gitu loh, dari titik ke titik kayak gitu. Nanti ada point of view-nya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Gitu. Nah, ini juga ada gambaran komposisi. Nah, ini cuma membutuhkan sebuah apa namanya? Ini fotonya langsung dari atas ya, positioningnya. Jadi ini fotonya dari atas, positioningnya, gitu ya. Lalu si produk itu ditempelkan, gitu. Ada nggak sih yang mau nanya kawan-kawan sebelum saya lanjut terus-terus nih, gitu. Biar mungkin nanti kawan-kawan biar nggak bingung, ada yang mau tanya, gitu kawan-kawan Lumonos yang memang ingin ditanyakan beberapa perihal terkait foto hasil foto produk yang saya tampilin di dalam deck tersebut. Garisnya itu di setup kamera. Ini kalau kawan-kawan Lumonos nih, ini ada yang bertanya nih Kak Raihan ya, Kak Raihan Muhammad gitu ya. Jadi gini, apa namanya kawan Lumonos. Jadi kalau misalnya untuk mengaktifin itu di dalam handphone, itu namanya garis kisi atau grid line. Itu nanti diaktifasikan. Tapi kalau di kamera itu namanya grid view. Itu ada di settingan biasanya, settingan khusus potret. Gitu. Nanti kalau untuk video dia beda lagi kayak gitu. Nah, ini nanti bisa dihidupin. Lalu untuk pengambilannya juga ini kan kalau yang foto komposisi ini dia dari atas nih. Tapi nggak 4 garis semua ya. Jadi nggak semuanya 4 garis betul. Kenapa saya pakai yang third of view? Karena lebih enak yang ini nih, gitu. 4 garis ini karena komposisinya lebih jelas. Ada juga yang garisnya diagonal sih, menyimpang. Jadi dia tambahan kayak gitu. Dia untuk ngambil titik fokus tengah. Biasanya digunakan untuk landscaper. Jadi untuk foto landscape yang melihat apa namanya sudut sebuah wilayah atau apa gitu ya. Jadi memang dia membutuhkan itu sebagai garis paduan komposisi kanan kirinya biar terlihat lebih fokusnya ke tengah kayak gitu. Lalu di sini ada sebuah botol gitu ya, dan ditaruh di sebuah apa namanya alas, dan ini fotonya dari atas. Dan kawan-kawan nggak mesti nyari properti yang aneh-aneh sih, bisa nyari bunga di sekitar atau apa yang memang dikelilingin, dan tanpa disadari ini pun bisa terlihat sangat bagus. Kayak tadi ada salah satu Lumonos yang bisnisnya bergerak di bidang apa namanya parfum ya. Ini bisa juga diterapkan nih kayak gitu, kayak gini kayaknya. Lightingnya juga cuma dari satu sisi gitu ya, dan dia lebih soft gitu ya. Oke, nah mungkin kawan-kawan Lumonos juga ada yang bergerak di bidang hijab. Bingung ya foto hijab harus kayak gimana, masa dilipat-lipat aja gitu ya, jadi nggak kelihatan. Nah ini juga ada solusi nih gitu, jadi bisa ditempelin di sebuah tembok yang memang temboknya bersih, lalu bikin gantungan membentang. Nah lalu itu kan kawan-kawan Lumonos tinggal beli jepitan tuh kalau di dalam sebuah apa namanya toko-toko buku mungkin ya, itu dia jual tuh alatan jepitan kayu kayak gitu. Jadi dia buat penjepit gitu. Nah, ini bisa digunakan buat opsional dalam hal foto produk. Nah, lagi-lagi dalam komposisi terlihat hasilnya lebih enak karena lagi-lagi di posisi kanan itu komposisinya lihat deh. Antara tali, antara si hijabnya itu gitu. Itu positioningnya semuanya pas gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang bergerak di bidang fashion, khususnya baju muslim atau mungkin bisa juga baju jersey yang kayak tadi salah satu kawan Lumoners miliki gitu ya, membutuhkan sebuah model. Nah, komposisi tengah itu paling perspektif yang bisa digunakan, atau mungkin di garis kisi sebelah kanan itu akan lebih menarik gitu. Apalagi di Jalan Sudirman tuh sekarang tuh sangat sangat bisa dimanfaatkan. Mungkin kawan-kawan Lumonos yang tinggal di Jakarta bisa memanfaatkan fasilitas itu tuh yang ada di Jakarta gitu. Jadi perkotaan DKI Jakarta yang memang sudah lebih rapi sekarang di area pinggir jalannya ya gitu.
Oke, kita lanjut. Nah, ini masih terkait komposisi. Nah, ini untuk kawan-kawan yang bergerak di bidang sling bag atau handbag atau mungkin tas ya. Jadi kawan-kawan kawan-kawan pun di sini juga bisa lihat gitu loh. Sebenarnya ada tembok dekat rumah atau mungkin bekas mainan gitu ya. Itu bisa sangat menarik dijadikan untuk foto produk. Jadi kawan-kawan nggak usah mesti cari tempat yang bingung dan jauh gitu. Harus kemana ya kita foto produk yang bagus. Jadi kawan-kawan lagi-lagi harus melihat referensi yang sering dilihat. Beberapa area luar, bahkan area tempat itu sangat bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin kawan-kawan tanpa sadari rumah kawan-kawan itu punya banyak sudut yang menarik gitu loh untuk bisa diberdayakan lah gitu. Oke, kawan-kawan ada yang mau nanya nggak nih kawan-kawan Lumoners gitu? Mungkin kalau misalkan ada yang kebingungan atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait foto produk atau ada kendala yang memang ingin ingin ditanyakan, monggo silakan kayak gitu. Sambil saya menjelaskan beberapa poin di dalamnya. Nah ini juga ada foto minyak kelapa ya, gitu. Jadi point of view-nya tuh sebenarnya simpel, botolnya tuh lebih menjadi fokus utama dibandingkan propertinya, gitu. Nah ini juga garis-garis third of view-nya ini menjadi poin juga nih gitu sebagai centeringnya. Tanpa disadarin kan ini garis daripada skin-nya itu lurus semua, terlihat lebih estetik gitu. Untuk foreground-nya sendiri nanti akan ada nih di slide-slide selanjutnya, akan aku kasih gambaran. Nah ini lagi-lagi tentang hijab gitu ya, penempatan dan positioning biar terlihat elegan dan lebih menarik kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang namanya fokus objek, gitu ya. Jadi kawan-kawan harus pastikan juga nih, gitu. Kalau dilihat di gambar samping itu kan sebenarnya kawan-kawan melihat sebuah botol kecil ya, sesimpel itu gitu. Kok bisa terlihat menarik, gitu ya? Gimana sih caranya, gitu. Sebenarnya lagi-lagi fokus objeknya itu lebih dominan dibandingkan support pendukungnya di sampingnya kayak gitu. Nah, fokus objek menjadi perihal penting dalam hal pengambilan. Banyak yang mungkin tidak memperhatikan perihal tersebut karena berpikir biasa aja gitu dan tidak menjadi sorotan. Jadi fokusnya menjadi gambaran penting. Jadi fokus menjadi gambaran penting dalam hal berjualan secara pemasaran ataupun branding kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari kawan Lumoners. Nur Hafiz, Kak, baiknya untuk pencahayaan itu maksimalin di kamera atau maksimalin di editing fotonya dengan software. Kalau saya sendiri gitu ya, pasti memaksimalkan saat pengambilan. Kenapa? Karena gini, pada poin dasarnya sebuah editing, kalau hasil foto produknya kurang baik, gitu ya, kita juga akan menjadi PR yang sangat signifikan juga ketika melakukan editing. Jadi alangkah baiknya itu sudah terlihat sesuai dengan pandangan mata dan hasil sesuai. Jadi ketika editing secara lightingnya, secara penempatannya, komposisinya, secara warnanya sudah oke. Jadi ketika kita masukkan ke dalam foto editing ataupun software, itu kita tidak terlalu kerja keras di dalamnya. Gitu. Itu sih poin yang menjadi sorotan saya sih Kak. Jadi lagi-lagi poin dalam hal pengambilan itu dimaksimalkan dibandingkan saat editing. Karena editing itu hanyalah sebuah pemanis ataupun sebuah touching terakhir, finishing gitu. Jadi yang paling utama itu adalah kepada poin pengambilan awal gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang dengan Lumoners yang sama, berarti pakai alat bantu pencahayaan ya, seperti Studio Mini atau bahkan softbox. Sebenarnya iya, karena softbox itu sebenarnya agak terlalu mahal kalau misalnya kawan-kawan Lumoners bisa lihat di beberapa tempat gitu ya untuk secara harga price list-nya. Tapi mungkin kawan-kawan Lumoners yang baru membangun sebuah branding, kawan-kawan Lumoners bisa menggunakan sebuah lampu dan bisa diopsionalkan dengan kertas kalkir namanya. Mungkin kawan-kawan
kawan-kawan Lumonos bisa cari di mana namanya, di sebuah toko buku terdekat gitu ya. Coba cari dengan nama kertas kalkir. Itu mungkin dulu orang sering gunakan untuk menggambar di sebuah media, khususnya arsitek ya. Dan itu bisa meribon atau mengurangi intensitas cahaya secara tajam. Jadi agak lebih soft hasilnya. Seperti kalau yang foto contoh ini adalah dia pakai natural light sih. Kayak gitu. Jadi kalaupun seandainya mau menggunakan Studio Mini, aku ada cara simpel, nanti ada contohnya. Jadi aku nggak saranin kawan-kawan pakai Studio Mini yang sistemnya beli itu, karena terlalu kecil. Mending kawan-kawan buat dari sebuah kardus yang memang tidak bermanfaat, bisa dimanfaatkan, dan kawan-kawan tinggal lemin tuh dalamnya pakai kertas putih atau kertas HPS polos. Gitu. Nanti akan ada contohnya sih di dalam poin pencahayaan. Oke, ini fokus objek. Lalu masuk ke poin pencahayaan. Ini nih aku bilang tadi. Gitu. Jadi kawan Lumonersnya ini mungkin bisa lihat nih. Gitu. Jadi pencahayaan itu kan kawan-kawan Lumoners kadang-kadang ada yang suka juga nih fotonya nggak pakai nggak ada bayangan gitu ya. Nah kawan-kawan bisa akalin dengan poin. Coba lihat yang aku kasih contoh ini. Jadi dia menggunakan kertas belajar, lampu belajar, tapi itu digunakan kertas kalkir lagi di lubang-lubang yang sudah dibolongin tuh, dari kardus-kardus yang sudah dibolongin. Fungsinya apa? Untuk meribon pencahayaan yang terlalu tajam, kayak gitu. Dan kardus apa aja yang kawan-kawan bisa gunakan? Kalau kawan-kawan produknya besar, contoh, kawan-kawan punya produk misalkan sebuah mesin jahit, tidak mungkin dimasukkan sebuah mini box. Kenapa? Mini boxnya nggak muat karena ukurannya memang size-nya kecil. Nah, saran saya adalah kawan-kawan membuat atau mengcustom dari sebuah kardus bekas dari kulkas atau kardus bekas punya mesin cuci. Itu bisa sangat dimaksimalkan. Nah, gambarannya caranya gimana buatnya? Ini contoh yang seperti aku berikan di sebuah slide yang aku tampilkan. Kayak gitu. Nah, ini bisa mengurangi semuanya. Jadi kawan-kawan kalau hobi foto yang memang nggak ada bayangannya, gitu ya, gunakan mini box ini. Jadi dihajar dari lampunya dipasangkan dari posisi kanan dan kiri, dan juga atas, itu akan memaksimalkan. Karena bayangan akan hilang dari sudut manapun. Seperti itu. Ya, betul. Untuk sebagai pengganti softbox yang tadi aku bilang. Jadi ini caranya. Itu cara ngakalinnya lah bahasanya. Karena bicara sebuah industri industri berjualan kayak gitu, terkadang kan kita ada yang memang sudah memiliki modal lebih besar di awal, atau mungkin kita lagi merintis. Nah, dalam hal merintis ini kawan-kawan bisa memanfaatkan alat-alat yang di sekitar dulu aja, tapi dengan konteks bahwa semuanya bisa menjadi aset kayak gitu. Dan bedanya mini box itu tidak bisa dilipat ya. Kalau kardus kalian sudah custom, kalian bisa lipat sesuai kebutuhan dan sesuai ukuran kardusnya, karena memang mereka sudah punya lipatan seperti itu. Oke, lanjut ke poin angle of view, point of view ya. Nah, ini cuma sebuah foundation lah bisa dibilang ya. Itu cuma membutuhkan kain, satin, dan dikasih lighting warna putih. Akhirnya bisa menghasilkan sebuah warna dan foto yang elegan. Nah, ini sangat-sangat lagi menarik. Gimana caranya sih bikinnya gitu. Nah, kawan-kawan harus butuh referensi dan mencoba. Ini yang sangat-sangat penting sih. Ini perihal yang sangat tidak kalah penting soalnya. Kenapa? Karena setiap angle yang kalian ambil akan membuat dan mempengaruhi orang untuk mencoba atau membelinya. Gitu. Karena kan pandangan mata pertama itu untuk membeli itu untuk membeli sebuah branding ataupun produk kawan-kawan Lumoners itu pasti hasilnya dari foto. Karena poin bagus atau tidak, enak atau tidak, itu poin ke nomor sekian. Pasti pandangan pertamanya adalah foto. Makanya kawan-kawan bisa maksimalkan di dalam fotografinya itu. Dan kawan-kawan tidak mesti memikirkan bahwa
fotografi itu terlalu sulit. Enggak. Bahan-bahan sekitar ataupun alat-alat yang ada di sekitar kawan-kawan itu bisa dimanfaatkan semua. Yang penting kawan-kawan punya referensi untuk mengambil dan membuatnya. Oke, aku jawab pertanyaan dulu nih dari kolom chat. Jadi ada Lumonos Arthur Iksan Riza. Oke, Kak, kalau pencahayaan natural alam, ada settingan tertentu nggak? Tertentukah dalam kameranya? Dan ada contoh hasilnya nggak? Oke, kalau misalkan pakai natural light, itu aku kasih gambaran seperti ini sih, Kak. Ini natural light. Nih, akan lebih soft. Nih, yang seperti ini. Botolnya akan terlihat lebih soft, dan warna pencahayaan yang masuk nggak beraturan, gitu. Karena ini dari satu sisi nih, gitu. Tinggal bagaimana kita menempatkan si produknya. Gitu. Lagi-lagi tadi aku di awal udah jelasin di mana kawan-kawan Lumonos harus tahu nih jam-jamnya kayak gitu. Gak mungkin untuk pengambilan foto produk ini pasti di atas jam 11. Kenapa? Pencahayaannya masih soft banget dan masih enak. Kalau pencahayaan udah di atas jam 10 itu pasti terik sekali. Akhirnya itu harus ditambahkan sebuah diffuser lagi. Ditambahkan diffuser untuk menahan pencahayaan yang terlalu tajam kayak gitu sih, Kak. Ini foto gambarannya yang aku bilang pakai natural light. Asik ya kelihatannya. Simple. Nah, kalau boleh tahu Kak Arthur sendiri produknya apa nih? Oke, ini angle-nya ya, point of view-nya. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan terus mencari referensi untuk dipraktekkan. Ini menjadi poin penting. Wah, ini nih sangat menarik nih, mainan Kak, action figure. Jadi sebuah action figure itu bahkan sangat bisa lebih natural, apalagi menggunakan area taman kayak gitu. Terus habis itu menggunakan positioning di mana dia modelnya sebuah tempat yang industrial gitu, biar kelihatan lebih natural sih. Jadi terlihatnya lebih asik kayak gitu. Nah, nanti bisa dipelajarin Kak. Coba search engine-nya action figure photoshoot gitu. Atau mungkin fotografi. Jadi nanti Kakak punya bayangan tuh dari beberapa poin kayak gitu. Nah, ini aku kasih gambaran point of view. Oke. Nah, ini sesimpel ini loh kawan-kawan. Gitu. Yang tadi aku bilang pakai natural light kayak gitu. Jadi sesimpel ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tempatkan sebuah karton atau mungkin papan yang kawan-kawan cat dengan konsep stabilo dan dibikin siku, lalu cuma dialasin dibikin siku aja. Nah, kayak gitu. Itu kawan-kawan bisa bayangin lah cara buatnya sebenarnya simpel, cuma dilem doang dan ditempatkan. Nah, lagi-lagi ketika kawan-kawan mau ngambil fotonya, kawan-kawan mesti melihat juga nih gitu beberapa poin. Mungkin ini poin sebenarnya yang dijual apa sih gitu. Ya yang dijual minumannya karena fokusnya lebih utama minumannya gitu. Kalau lihat kanan kirinya. Terus abis itu secara garisnya gitu ya, central of view-nya dia tuh simetrikal gitu. Pas positioningnya gitu. Nah, sebagai support daripada kelilingannya, oh ini minumannya sebuah minuman jahe kayak gitu-gitu, kencur gitu ya, yang dicairkan gitu. Dan ini mungkin bisa dibilang kayak jamu lah kalau di Indonesia gitu. Nah, ini bisa menjadi gambaran lah buat kawan-kawan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan Lumonos, monggo silakan. Nah, ini aku akan kasih gambaran kepada makanan. Mungkin kawan-kawan Lumonos di sini ada yang juga bergerak di bidang kuliner. Ini ada beberapa gambar gitu juga yang memang bisa dilihat gitu gambarannya. Jadi ada foto makanannya gitu, poin-poin center di garis merahnya ini menggambarkan bahwa oh dia positioningnya ternyata seimbang nih semuanya gitu. Nah, positioning garis ketemu garisnya oke banget kayak gitu. Nah, ini menjadi gambaran juga.
Lalu poin selanjutnya, oke, ini ada poin nastar yang habis dipotek ataupun mungkin dibuka lah kayak gitu. Nah, point of centernya semuanya tetap di tengah gitu. Dan tanpa diperhatikan, kalau misalnya diperhatikan garis-garisnya ketemu semua tuh kayak gitu. Jadi semua centeringnya terlihat lurus dan seimbang sih sebenarnya. Karena sebuah gambaran yang oke, kayak gitu. Jadi kawan-kawan mungkin dalam hal khususnya di bulan Ramadan ini ya, kawan-kawan bisa aku kasih gambaran seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa menghias berbagai poin gambarannya itu dengan dengan berbagai macam keahlian lah yang memang nanti kawan-kawan bisa asah gitu di rumah. Apalagi di edisi Ramadan ini kawan-kawan bisa mengejar profit yang sangat tinggi lah untuk bisa memaksimalkan penjualan ataupun mungkin foto produk kawan-kawan bisa lebih menarik kayak gitu. Nah, ini juga tadi ada pertanyaan dari Lumoners Nur Ramadan. Wah, sesuai banget nih sama namanya, sama tema bulan ini, Ramadan. Kalau untuk figura, baiknya pakai pencahayaan natural atau pencahayaan tambahan. Kalau figura berarti figura itu untuk bingkai ya, bingkai foto kali ya. Kalau aku sih lebih seneng natural gitu. Dan foreground-nya pakai kain cukup. Nanti disesuaikan kainnya gitu. Karena kain tuh sekarang di beberapa marketplace itu juga banyak lah gitu. Bisa dicari referensinya untuk bisa melihat gitu. Apalagi sekarang banyak dibutuhkan kan gitu. Nah, ini kan salah satu foto yang aku tampilin adalah foto hampers gitu di edisi Ramadan, dan kawan-kawan bisa manfaatin beberapa keunggulan di mana alat-alat yang bisa digunakan tuh sebenarnya simpel gitu. Mungkin kayak sekarang tuh bisa pakai tali menali atau mungkin apa makrame atau mungkin apa itu sebagai simpulnya lah kayak gitu. Nah, di dalam Ramadan ini kan mungkin juga kawan-kawan pasti ingin memaksimalkan penjualan ya, mungkin alat pendukungnya ataupun mungkin makanannya atau mungkin beberapa produk lainnya gitu. Nah, ini ada gambaran juga nih kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Lumoners Raihan Muhammad. Jadi foto makanannya bagus banget. Kebetulan aku usahanya snackery dan lagi mau mempersiapkan kue lebaran. Nah, ini sangat cocok Pak. Yang penting foto produk sama penempatan hampers. Karena saat ini sangat bisa dimaksimalkan untuk penjualan khususnya kue lebaran atau snackery gitu. Jadi mungkin saya di Jakarta Creative Hub juga bisa dihubungi nantinya kalau kawan-kawan Lumoners ingin ngobrol dan sharing ke depannya gitu ya untuk mengetahui tentang foto produk yang baik, dan kita bisa secara offline lah nanti ngobrol barengnya kayak gitu. Nah, ini ada gambaran beberapa foto produk yang sangat simpel sebenarnya. Jadi kawan-kawan tempatkan di positioning yang sesuai. Kenapa ada nanas di belakangnya? Karena memang ini isinya dari nanas. Jadi ada unsur yang mana kawan-kawan ini di Ramadan ini bisa berkreasi lah, banyak-banyak dikreasikan gitu. Nah, tadi aku juga udah menyampaikan gitu ya, di Ramadan ini kan sebenarnya di waktu senggang kawan-kawan itu mungkin bisa melihat referensi untuk berkarya. Di mana sih tempat-tempat referensi untuk berkarya? Biasanya ada di Instagram, Pinterest, di YouTube. Nah, kenapa di YouTube? YouTube itu sebagai gambaran untuk kawan-kawan bisa mengapresiasikan semuanya. Setelah kawan-kawan melihat gambar-gambar yang memang kalian lihat dari Instagram ataupun Pinterest. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu presentasi yang dari saya bisa saya sampaikan. Dan terima kasih. Dan mungkin Lumi, saya punya ada sedikit video, mungkin aku kasih gambaran sedikit kali ya. Waktunya masih cukup ya? Iya ya, silakan.
Oke, sebentar ya. Aku stop screen dulu yang ini. Oke, aku share screen sedikit. Jadi ini lebih keterkaitan gambaran simpelnya kepada makanan, tapi sebenarnya banyak banget bentuk produk yang bisa dituangkan di dalam yang nantinya sebenarnya kayak gitu sih. Oke, ini aku kasih gambaran. Oke, suaranya keluar kawan-kawan? Suaranya nggak ada nih, Mas. Oh, nggak ada ya? Oke, sebentar. Nggak keluar suaranya? Di sini aku ngambil sumber dari Mas Iwan Andrianto. Ini beberapa referensi yang memang sering aku ambil dari beliau karena beliau memiliki beberapa referensi yang sangat keren sih dalam sebuah foto produk itu. Jadi sebenarnya sesimpel ini sih kawan-kawan, bisa menggunakan styrofoam, bias putih, kayak gitu. Jadi ini beberapa hasil yang ditampilkan dari hasil tempat yang tadi udah di set plan sama Mas Iwan Andrianto. Jadi sebenarnya kawan-kawan nggak mesti jauh-jauh harus ke studio atau punya softbox, mini box gitu, nggak perlu. Jadi kawan-kawan tinggal beli pilok beberapa area yang memang mungkin bisa dibilang kayu atau papan kayu yang bisa custom. Semenarik itu kawan-kawan bisa buat dari video ini. Itu yang tadi aku katakan diffuser itu modelnya seperti ini, putih. Nah, ini lighting-nya continuous untuk mengurangi intensitas cahaya. Nah, kawan-kawan punya gambar sesimpel ini untuk bisa melakukan sebuah foto produk. Dan ini contohnya sebuah roti. Kawan-kawan bisa bayangkan, misalkan kawan-kawan produknya jersey atau apa, itu pun bisa dilakukan di sini dengan konsep dilipat, atau mungkin tadi ada yang bilang parfum, atau mungkin ada lagi yang madu ataupun lainnya. Tinggal merepresentatifkan sebuah produk ataupun stylish daripada foto yang kita mau buat, kayak gitu. Dan ini kebetulan Mas Iwan Andrianto pakai kamera, tapi sebenarnya nggak selalu dengan kamera, itu bisa dilakukan.
Oke, kita boleh percepat ya kawan-kawan. Nah, ini ada yang poin selanjutnya. Jadi kawan Andrianto menggunakan sebuah natural light ditambah sebuah lighting gitu ya. Sebagai apa? Sebagai penerang di sisi luarnya. Di sisi luarnya itu dalam arti biar agak lebih menyeluruh. Tapi kalaupun tidak, sudah mencukupi sih, karena secara kelihatan pandangan mata pun sudah sangat terang. Ini ketika flash belum nyala, warnanya sudah menarik gitu. Oke, baru kita lanjut. Nah, ini sebuah hasil foto produknya yang kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini ditambahkan sebuah styrofoam, fungsinya untuk mengurangi intensitas cahaya. Ini aku kasih gambaran. Tadi ini yang sesudah, foto yang sesudah menggunakan styrofoam. Dan tadi ada foto yang sebelum menggunakan styrofoam. Bentar. Nah, ini sebelum menggunakan styrofoam. Nah, ada yang sudah setelah menggunakan styrofoam. Jadi kawan-kawan bisa lihat perbedaannya. Nah, ini dengan konsep yang berbeda. Nanti ini masuknya ke editing. Oke, kita boleh lanjut ke poin yang selanjutnya. Yang tadi aku bilang fotonya dari atas. Nah, ini salah satu referensiku juga, Mas Andrik Pas di konten YouTube, nanti bisa di searching. Itu kalau styrofoam itu pasti ada, selalu ada. Kenapa? Untuk menambahkan intensitas pantulan cahaya dari shadow yang ada. Oke, mulai aku lanjut ya. Karena berhubungan dengan waktu, sudah memasuki jam 5, takutnya nanti kawan-kawan belum sempat bisa bertanya. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi ini sebagai gambaran kawan-kawan nih. Dalam hal penempatan. Ini aku kasih gambaran dari referensi Mas Andrik Pas, biar kawan-kawan tuh punya bayangan ketika memfoto sebuah produk. Dalam segi penempatan, disesuaikan semuanya biar terlihat lebih menarik. Kira-kira kawan-kawan nih ada yang bertanya lagi nggak kira-kira? Ini ada pertanyaan dari Lumonos Raihan Muhammad. Kau boleh minta sarannya, baiknya untuk foto itu cukup pakai HP, kamera, atau kamera DSLR? Oke, nanti aku jawab ya. Oke, ini sebagai gambaran, aku percepat ya kawan-kawan. Oke. Ya, aspek rasio juga dimainkan sebagai positioningnya. Yang tadi saya katakan, kebutuhan Instagram itu 4:3 atau 1:1. Jadi kawan-kawan bisa jadikan itu nilai jual yang langsung. Oke. Sekian untuk oke. Nah, share screen-nya udah selesai. Jadi beberapa poin yang aku udah sampaikan udah selesai sih Kak Lumi nih. Oke, ini tadi ada yang pertanyaan terakhir. Oh iya. Iya, aku lupa. Oke, aku jawab dulu ya, Lumi. Jadi di sini ada pertanyaan dari Lumonos Raihan Muhammad. Jadi
sebenarnya gini, kalau misalkan mau menggunakan sebuah eh, kamera DSLR, itu outputnya apa dulu nih? Gitu. Ketika kita hanya butuh untuk sebuah media sosial atau marketplace gitu ya, itu tidak selalu bisa, tidak selalu harus menggunakan SLR atau mirrorless. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan handphone gitu, karena handphone itu juga udah bisa menghasilkan resolusi yang sangat besar saat ini kayak gitu. Nah, paling poinnya saya di sini, kalau misalnya kawan-kawan memang sudah memiliki kelebihan rezeki, itu bisa banget kawan-kawan coba beli untuk bisa mengasah kemampuan yang lebih maksimal lagi. Karena dengan handphone pun kawan-kawan sudah bisa maksimal kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Mas dari Lumoners yang ada di YouTube. Dari Lumoners Ervin Nurjanah, katanya gini, tips untuk foto buket bunga baiknya background-nya gimana ya? Gimana Kak? Tips untuk foto buket bunga baiknya background-nya gimana katanya? Oh, foto kanvas pas bunga kali ya? Mungkin lebih ke buket bunga ya. Oh, oke. Bentar Kak. Sebentar. Oke. Gini, jadi kalau untuk buket bunga tuh biasanya, kalau saya sendiri biasanya fotonya dari atas Kak. Tadi Lumoner siapa yang bertanya Kak? Lumoners Ervin Nurjanah. Oh, YouTube. oke. Eh, buat Lumoner RV, jadi poinnya adalah eh, jadi gini, jadi poin di situ adalah menggunakan kain dan point of view-nya dari atas, positioning-nya dari atas pengambilan kamera. Jadi si bucketnya itu ada di bawah. Kenapa saya katakan kayak gitu? Uh, poinnya itu sangat penting sekali gitu, karena biar detailingnya secara keseluruhan kelihatan satu. Kalaupun seandainya mau posisinya dia dipegang, itu juga sangat menarik sih kalau bucket gitu. Karena bucket bunga itu ada banyak varian ya sekarang. Jadi mungkin bisa menggunakan vas bunga, itu juga ada tuh yang bucket kayak gitu. Atau mungkin ada yang sistemnya dibuat kayak apa namanya, kayak bunga-bunga antar kayak gitu. Nah itu banyak poin sih. Lagi-lagi kalau bucket gitu, better fotonya di outdoor, terus lightingnya natural. Itu keren banget, warnanya sesuai sih. Jadi kalau saran saya untuk foto bucket itu sendiri, kalau bisa eh, menggunakan cahaya ilahi atau cahaya alam, gitu sih Lumi. Oke, terima kasih Mas. Semoga terjawab ya tadi Lumoners Ervin ya. Oke, nah tadi kan Mas Dani bilang kalau misalkan untuk teman-teman Lumoners yang lokasinya di Jakarta bisa main-main ke kantornya Jakarta Creative Hub gitu ya. Tapi kalau Nah, misalkan untuk teman-teman Lumoners yang ada di luar kota nih yang ingin menanyakan sesuatu gitu misalkan, itu bisa menghubungi Mas Dani kemana? Via apa? via admin Jakarta Creative Hub boleh. Nanti aku share di kolom chat ya Boleh. nomor adminnya. Oke, aku lihat contekan dulu Kak, nggak hafal soalnya. Bentar. Mungkin ada kawan-kawan Lumoners yang mau bertanya lagi, monggo silakan. Ya benar, silakan teman-teman Lumoners. Oke, nah mungkin poinnya itu sih yang aku bisa jabarin sih Lumi. Oke, ini nomornya sudah di-share di chat Zoom, jadi silahkan di-save ya teman-teman Lumoners yang ingin bertanya ke Mas Dani. Oke Mas Dani, terima kasih untuk materinya yang disampaikan pada hari ini ya Mas. Oke. Ya, terus untuk waktunya juga, semoga tadi pertanyaan yang sudah dijawab juga terjawab semua gitu kan ya. Semoga teman-teman Lumoners juga sudah
detail tadi jawabannya dari Mas Dani. Terima kasih juga untuk teman-teman Lumoners untuk menyempatkan waktunya. Jadi mungkin webinar Tanya Ahli kita pada sore hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak Mas Dani, teman-teman Terima Lumoners. kasih kawan-kawan Lumoners, terima kasih Lumi. Selamat sore.